Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Effendi. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Pakar, mereview sebuah jurnal. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Pembuatan Enterprise Arsitektur Planning dengan Kerangka Kerja Zahman di Koperasi Mahasiswa UAD Yogyakarta. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya ke pembahasannya. Di sini pembahasannya langsung ke tujuan dari penelitian ini yang saya ambil dari jurnal ini adalah yaitu untuk membuat perancangan arsitektur enterprise yang dapat memberikan arah dan kontrol dalam pembangunan sistem informasi agar selaras dengan kebutuhan dan strategi bisnis yang ada di Kopma UAD, mewujudkan rencana perancangan sistem informasi dan dalam bentuk arsitektur enterprise yang memberikan gambaran konseptual data. Untuk membuat rencana implementasi agar arsitektur enterprise yang dibangun dapat diimplementasikan oleh organisasi dan bentuk perancangan sistem informasinya. Sehingga dari tujuan tersebut menghasilkan suatu manfaat bagi Kopma UAD, yaitu terbentuknya perencanaan sistem informasi dan menghasilkan sebuah arsitektur enterprise yang dapat dijadikan sebagai arah dan kontrol serta acuan proses bisnisnya agar dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat mempercepat proses menuju sasaran yang diinginkan untuk pengembangan dan sistem informasi di Kopma UAD ke depannya. Dan yang kedua, di sini ada subjek penelitiannya. Subjek penelitian di sini saya mengambil Koperasi Mahasiswa UAD. Untuk yang ketiga, asesmen data menggunakan beberapa cara, yakni wawancara, observasi, dan studi pustaka. Untuk selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah Enterprise Arsitektur Planning dengan Kerangka Kerja Zahman. Untuk perancangan arsitektur enterprise-nya di sini, enterprise bisa lihat di tampilan gambar yang saya tampilkan. Perencanaannya arsitektur enterprise arsitektur planning atau disingkat EAP adalah proses pendefinisian arsitektur, penggunaan informasi dalam mendukung bisnis dan rencana untuk mengimplementasikannya. EAP ini merupakan metodologi yang dikembangkan untuk membangun arsitektur enterprise dan bagian dari mencapai misi sistem informasi dalam waktu jangka panjang. EAP mengadopsi 2 baris dan 3 kolom pertama dari Zahman Framework dan menghasilkan blueprint dan data, aplikasi dan teknologi pada arah tinggi. EAP merupakan sebuah metodologi yang didasarkan pada dorongan bisnis dan dorongan data, terlihat pada gambar 2. Dan yang pertama, model bisnis yang stabil. Model bisnis yang stabil di sini artinya bebas dari batasan organisasi, sistem, dan prosedur. Dan yang kedua, data dapat kita definisikan terlebih dahulu sebelum mendefinisikan aplikasi. Dan yang ketiga, ketergantungan dan menemukan rangkaian dalam mengimplementasikan sistem aplikasi. Itu gambar dari metodologi EAP dalam Zahman Framework. Bisa kita lihat pada gambar yang saya tampilkan. Ada tahapan dalam metodologinya. Ini gambarnya. Dan yang kedua, metodologinya, tahapan pada metodologi penelitian, tahapan untuk pengembangan EAP-nya. Lalu pada langkah penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni inisiasi perencanaan pemodelan bisnis, tahapan analisis SWOT, pembangunan arsitektur enterprise, pembangunan arsitektur informasi, membangun arsitektur data, membangun arsitektur aplikasi, membangun arsitektur teknologi. Dan untuk yang selanjutnya adalah hasil dari penelitian ini. Nah, ini hasil dari penelitiannya, gambarnya. Dan terakhir, mungkin untuk kesimpulannya dari jurnal yang saya ambil ini, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kopma UAD, maka diperoleh kesimpulan berikut. Yang pertama, hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebuah perencanaan sistem
berupa perencanaan arsitektur informasi, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi pada Kopma UAD yang dapat digunakan untuk mendukung proses bisnis sehingga terwujudnya keselarasan antara teknologi informasi dan kebutuhan bisnis. Dan yang kedua, dengan adanya dokumen perencanaan sistem informasi ini akan mendorong adanya SDM yang mengembangkan dan mengelola sistem informasi di koperasi mahasiswa UAD, mengingat peran sistem informasi yang dapat mendukung terwujudnya tujuan organisasi. Dan untuk yang terakhir, yang ketiga, hasil penelitian di koperasi mahasiswa ini mendefinisikan 18 entitas data, mengusulkan 16 kandidat aplikasi di mana satu diantaranya sudah ada namun perlu diperbarui. Dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.